Salam, Assalamualaikum, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, perkenalkan saya Joseph Thomas Dias Alfi. Saya calon ahli pertama teknik pengairan di bidang pengelolaan sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah peserta lasar CPNS golongan 3 angkatan 218. Kami terbagi ke dalam 4 kelompok dan saya masuk ke dalam kelompok 4. Video ini saya buat sebagai bahan refleksi untuk pembelajaran agenda 2 pada pelatihan dasar kami, yaitu nilai-nilai atau core value seorang pegawai negeri sipil. Dalam pembelajaran agenda 2 ini, kami dibantu oleh seorang tutor yang sangat energik, sangat baik hati, dan sangat membantu kami dalam pembelajaran di setiap agenda kami. Tutor tersebut adalah Bapak Hengki Zeni Hailu Estos MPD. Berikut merupakan refleksi pembelajaran agenda 2 yang saya terima selama sepekan kemarin. Mari kita simak. Pembelajaran agenda 2 ini bertujuan untuk membekali CSN dalam internalisasi nilai-nilai dasar PNS yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus berkembang, saling peduli dan menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bangsa, terus berinovasi, antusias dalam menghadapi perubahan, serta membangun kerjasama yang sinergi. Nilai dasar PNS yaitu berakhlak, yang berarti atau merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan ASN zaman sekarang mempunyai sebuah employer branding, yaitu bangga melayani bangsa. Berikut merupakan panduan perilaku ASN berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Di dalam berorientasi pelayanan, ASN dituntut untuk memiliki kode etik, yaitu pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Dari kode etik ini dapat disimpulkan bahwa ASN harus mempunyai respon yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat dan menanggapinya, serta memberikan pelayanan yang ramah, cekatan, solutif demi kepuasan masyarakat tanpa henti. Kata kunci: responsivitas, kualitas, kepuasan. Yang kedua, akuntabel. Di dalam akuntabel, ASN memiliki kode etik, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Jadi kita sebagai ASN harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, serta menggunakan kekayaan dan kewenangan jabatan dengan bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan. Kata kunci dari perilaku akuntabel adalah integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Yang ketiga, kompeten. Di dalam kompeten, ASN harus memiliki kode etik, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, bantu orang lain belajar, serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
Jadi kita sebagai seorang ASN harus terus belajar dan mengembangkan kapasitas kita untuk mencapai kualitas terbaik dan dapat beradaptasi dengan tantangan yang selalu berubah. Kata kunci untuk perilaku kompeten adalah kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, dan ahli di bidangnya. Yang keempat, harmonis. Dalam berperilaku harmonis, ASN memiliki kode etik, yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jadi, kita sebagai ASN hendaknya harus saling peduli dan menghargai segala perbedaan yang ada di negara kita yang tercinta, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata kunci dari perilaku harmonis adalah peduli, perbedaan atau diversity, dan selaras. Yang kelima, loyal. Di dalam berperilaku loyal, ASN memiliki kode etik, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta setia pada NKRI dan pemerintahan yang sah. Jaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Jadi, kita sebagai ASN hendaknya memiliki dedikasi dan mengutamakan bangsa dan negara ketimbang kepentingan pribadi. Kata kunci untuk perilaku loyal adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Yang keenam, adaptif. Di dalam berperilaku adaptif, ASN memiliki kode etik, yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Jadi kita sebagai seorang ASN harus terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi setiap perubahan. Kata kunci untuk perilaku adaptif adalah inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Yang ketujuh, kolaboratif. Sebagai seorang ASN harus memiliki kode etik, yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi kita sebagai seorang ASN harus membangun kerjasama yang sinergis, serta dapat menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kata kunci, kontribusi, kerjasama, dan sinergis. Jadi kesimpulan dari refleksi pembelajaran ini adalah sebagai seorang ASN berakhlak, kita harus siap melayani bangsa. Setelah mendengarkan video refleksi pembelajaran tadi, mari kita dengarkan pesan dan kesan terhadap kegiatan pembelajaran ini dan pesan dan kesan terhadap coach atau tutor kami, Bapak Hengki J. Hailitik Esos MPD. Mari kita dengarkan. Untuk kesan saya terhadap latihan dasar ini, latihan ini sangat bagus, dimana sebelum memulai pelatihan kita dibekali dengan materi dari aplikasi atau situs emosi. Di situ kita disajikan materi, terus diuji. Jika kita sudah menguasai materi, maka kita harus melakukan tes sebelum akhirnya bisa mengikuti pelatihan dasar ini. Jadi sebelum melakukan pelatihan dasar ini juga kita sudah sedikit lebihnya sudah mempelajari berbagai materi yang akan kami dapat dalam pelatihan. Di dalam pelatihan ini pun sangat luar biasa, dan dapat saya bayangkan kalau pelatihannya akan menjadi seperti ini, karena terus terang ini baru kali pertama mengikuti pelatihan
dasar mengikuti pelatihan yang menggunakan metode pembelajaran seperti ini. Ternyata walaupun melalui via aplikasi Zoom, ternyata kami juga dituntut untuk mengerjakan tugas-tugas kelompok yang mengharuskan kita bertatap muka, mengenal satu sama lain, dan lebih berkolaboratif dalam kegiatan pelatihan dasar ini. Ketika tugasnya selesai dikerjakan, dituntut untuk menentukan tepat waktu dan membuat flashback terhadap kegiatan kita selama hari itu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kegiatan ini sangat menyenangkan dan sangat berkualitas untuk seorang calon aparatur sipil negara. Untuk pesan saya terhadap coach kami, Bapak Hengki Jimmy, Henditik Esos MPD, beliau merupakan seorang inspirator dan motivator dan pembicara yang handal dalam kegiatan ini. Beliau sangat ahli dan sangat bagus dalam memberikan pengarahan kepada kami bagaimana kita dituntut diarahkan dari awalnya mungkin setengah pemahaman menjadi lebih memaham dengan auranya yang semangat, membuat pembelajaran ini benar-benar menarik dan tidak membosankan, melainkan menyenangkan sehingga kita melakukan semua kegiatan tugas kami dengan senang hati dan tidak menjadi itu sebagai suatu beban untuk kami. Terima kasih coach telah membimbing kami. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. ASN Berakhlak, siap melayani bangsa.